Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan orasi saya dengan tema pendidikan di era globalisasi saat ini. Namun, sebelum itu perkenankan saya untuk memperkenalkan diri, karena seperti yang dikatakan pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Cici Nurmisatul Jannah, nomor absen 22 dengan NIM 203830220009 dari program studi Perbankan Syariah kelas B. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan rasa hormat saya yang terhormat dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Heni Trianingsih MA, dan semua teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam penyampaian orasi dengan tema pendidikan di era globalisasi. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang pendidikan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa pengertian pendidikan itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan merupakan suatu proses mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau kelompok lainnya melalui pengajaran, pendidikan, dan latihan. Pendidikan itu sangatlah penting karena pendidikan merupakan suatu kunci kemajuan suatu bangsa atau negara. Jika dalam suatu negara rakyatnya sudah berpendidikan, maka negara tersebut akan menjadi negara yang maju. Negara kita, negara Indonesia, merupakan negara berkembang. Tingkat pendidikan di negara kita masih sangat jauh dan kurang jika dibandingkan dengan negara lain. Jika pendidikan di negara kita sudah maju, maka negara kita akan jauh dari yang namanya penjajahan. Penjajahan dalam konteks ini merupakan penjajahan dalam bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui, tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah. Kenapa? Karena masih tinggi sekali tingkat pengangguran serta kemiskinan, sehingga banyak anak-anak tidak mampu yang tidak dapat bersekolah ataupun putus sekolah karena keterbatasan biaya. Selain itu, pendidikan juga merupakan jalan untuk yang sangat menentukan kemajuan bangsa. Pendidikan merupakan sarana kemajuan bangsa yang lebih baik. Untuk mewujudkan pendidikan yang baik bagi negara Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah, karena perlu adanya dana dan biaya yang besar serta kerjasama antara semua unsur dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya pendidikan untuk mencerdaskan para peserta didik saja, akan tetapi pendidikan yang perlu diterapkan dalam pendidikan karakter, yang perlu diterapkan di kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan moral dan akhlak. Karena pendidikan karakterlah yang perlu kita benahi saat ini. Karena karakter-karakter anak bangsa zaman sekarang telah rusak ataupun terkikis ataupun hancur dikarenakan era globalisasi dan masuknya budaya barat yang membuat generasi muda bangsa ini menjadi ikut-ikutan budaya kebarat-baratan itu. Tidak hanya mengambil sisi positif, mereka juga menelan mentah-mentah tanpa menyaring sisi positif dan negatifnya terlebih dahulu, tetapi mereka juga mengambil sisi negatifnya. Contoh misalnya seperti minum minuman beralkohol dan mabuk-mabukan. Dan dalam budaya barat, minum minuman beralkohol itu dapat menghangatkan tubuh, dikarenakan di daerah barat, negara barat memang sering
musim dingin dan musim salju. Jadi mereka minum minuman beralkohol itu agar tubuh mereka merasa hangat. Akan tetapi bagi generasi muda kita saat ini, minum minuman beralkohol itu menjadi suatu budaya baru dan dibilang trendy dan masa kekinian begitu. Selain minuman beralkohol dan mabuk-mabukan, mereka juga melakukan seks bebas, yang mana seks bebas itu jika di budaya barat diperbolehkan saja dan sah-sah saja. Mungkin dikarenakan mayoritas masyarakat barat mayoritas beragama non-muslim, sedangkan di negara kita, negara Indonesia, mayoritas sebagian besar penduduknya adalah penduduk muslim, di mana dalam agama Islam sendiri telah diharamkan dan dilarang pergaulan bebas atau seks bebas tersebut tanpa adanya pernikahan. Itu sangatlah haram. Tetapi anak muda zaman sekarang sudah tidak memperdulikan hal itu. Mereka mengikuti budaya barat yang negatif tersebut. Tidak hanya minuman beralkohol dan seks bebas saja, akan tetapi sekarang generasi muda bangsa ini sudah hilang sopan santun, tata krama, serta tingkah lakunya tidak baik. Mereka menganggap jika melawan kedua orang tua itu bukanlah melawan kedua orang tua, itu adalah sebagai salah satu menyatakan pendapat. Padahal menyatakan pendapat dengan melawan orang tua itu adalah suatu yang berbeda. Menyatakan pendapat bisa secara baik-baik, tetapi melawan orang tua itu pasti dengan kata-kata yang kasar dan perbuatan yang tidak terpuji atau bicara dengan nada tinggi. Jadi kita sebagai mahasiswa dan generasi muda penerus bangsa ini harus membuat suatu perubahan dengan giat belajar dan jangan menyia-nyiakan apa yang telah orang tua berikan kepada kita. Kita sudah diberikan biaya untuk menuntut ilmu, uang untuk buku, dan semua fasilitas itu. Kita pergunakan semua fasilitas dengan baik sehingga kita dapat menjadi generasi muda yang dapat memajukan bangsa ini. Dan juga kita perlu mengukuhkan karakter yang baik sehingga negara kita, negara Indonesia, tidak hanya bisa menjadi negara yang maju, akan tetapi negara kita juga memiliki generasi muda yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Kita sebagai mahasiswa harus menjadi seseorang yang lebih baik lagi di masa yang akan datang untuk dijadikan sebagai contoh pada generasi selanjutnya. Kita sebagai mahasiswa harus bisa menjadi penerus bangsa yang berbudi pekerti luhur serta menjadi pemimpin yang baik bagi negara kita ini agar bisa mewujudkan negara Indonesia yang maju di masa yang akan datang. Membenahi akhlak, perilaku, budi pekerti, dan sopan santun kita benahi dari diri kita sendiri dulu. Karena kemajuan bangsa kita ini, negara Indonesia ini berada di tangan kita masing-masing. Tergantung bagaimana cara kita melakukan yang terbaik untuk bangsa ini, agar bangsa ini bisa menjadi bangsa yang lebih maju lagi dari negara-negara lain, dan pendidikan di negara kita ini bisa semakin berkembang dan semakin tinggi kualitas pendidikannya, agar anak-anak kita nanti, anak cucu kita nanti dapat merasakan pendidikan yang jauh lebih baik daripada kita sebelumnya.
dan memiliki sifat dan perilaku serta akhlak yang jauh lebih baik daripada kita nanti. Demikian orasi dari saya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika dalam penyampaian saya tadi terdapat salah kata ataupun salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Hidup mahasiswa.